Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Saniatur Rohmah, Prodi Matematika semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan uji T-dependent pada data berpasangan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan cara kinerja SPSS-nya karena ya jujur di sini saya tidak bisa merekam layar di laptop. Jadi saya mempresentasikannya lewat media yang ada. Lanjut. Uji T-dependent pada data berpasangan. Uji T berpasangan merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata dari kelompok sampel yang sama memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Uji T berpasangan dilakukan untuk menguji dua kondisi dengan menggunakan statistik uji rata-rata dari objek yang berpasangan. Contoh pemanfaatan uji T berpasangan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengukuran sampel sebelum dan sesudah perlakuan atau kondisi yang berbeda. Contohnya, seorang petani ingin mengukur tinggi sebuah pohon sebelum diberi pupuk dan sesudah diberi pupuk. Apakah berbeda, signifikan, atau tidak? 2. Pengukuran sampel terhadap dua waktu yang berbeda. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dari pendapatan industri makanan saat sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Yang ketiga, pengukuran dilakukan terhadap sampel yang sama dengan dua bagian dari sampel tersebut. Contohnya, seorang dokter mata ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dari kondisi ginjal pasien antara ginjal kiri dan ginjal kanan. Uji T berpasangan sering juga disebut uji T dependent, uji T berulang, uji T pengukuran berulang. Hal ini dikarenakan kita menggunakan sekelompok sampel yang sama pada dua kondisi yang berbeda. Perlu diingat, uji T berpasangan hanya dapat digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata atau mean untuk satu kelompok sampel dengan dua buah perlakuan yang saling berkaitan dengan distribusi normal. Uji T berpasangan sebaiknya digunakan dalam kondisi berikut ini. 1. Perbedaan statistik antara dua titik waktu. 2. Perbedaan statistik antara dua kondisi. 3. Perbedaan statistik antara dua pengukuran. 4. Perbedaan statistik antara pasangan yang saling berhubungan. Uji T berpasangan tidak cocok digunakan pada kondisi berikut. 1. Data yang digunakan tidak berpasangan. 2. Distribusi yang digunakan tidak normal. Yang ketiga, membandingkan lebih dari dua kelompok. Yang keempat, jenis data ordinal atau rank. Syarat dan kondisi penggunaan uji T berpasangan yaitu sebagai berikut. 1. Sampel yang digunakan bersifat random dari populasi. 2. Jenis data yang digunakan adalah kontinu, interval dan rasio. Yang ketiga, kedua kelompok sampel saling berhubungan. Artinya, subjek pada kelompok pertama juga merupakan subjek pada kelompok kedua. Yang keempat, data yang digunakan berdistribusi normal atau setidaknya mendekati. Yang kelima, tidak terdapat outlier pada kedua kelompok data. Statistik uji T berpasangan yang digunakan pada uji T berpasangan hampir mirip dengan uji T1 sampel. Formula yang digunakan sebagai berikut. T sama dengan X div per Sx, di mana Sx sama dengan S per akar N. Di sini X div itu sama dengan perbedaan rata-rata sampel. Xx itu standar error dari rata-rata. S itu standar deviasi dari perbedaan rata-rata dan N-nya adalah jumlah sampel. Di sini contoh di sini saya menggunakan data dari nilai saya sendiri.
nilai kelas 7 awal saya, yaitu nilai kelas 7 semester 1, dan nilai kelas 9 akhir saya, yaitu nilai kelas 9 semester 6 ya. Nah, di sini sudah ada screenshotan SPSS data yang sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Ya, di sini data view. Di sini mapel, ada agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, STEM budaya, penjas, TIK, bahasa Jawa, dan tata boga. Di sini sudah ada rincian nilai kelas 7 awal saya dan nilai kelas 9 akhir saya. Ya, lanjut. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari tabel ini ya, ini ya teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa nilai rata-rata nilai kelas 9 akhir saya lebih tinggi daripada nilai kelas 7 awal. Hal ini terlihat dari nilai MEAN kelas 9 akhir, yaitu 85,25. Sedangkan nilai kelas 7 awal saya itu 81,08. Jadi ini ada perbedaan signifikan antara keduanya. Yang kedua, nilai korelasi antara kelas 9 ya, ini nilai korelasi 9 akhir dan kelas 97 saya, yaitu nilai korelasinya 0,283. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kedua nilai. Maksudnya ada perbedaan lah antara kedua nilainya, perbedaan secara positif ya. Yang ketiga, secara rata-rata nilai keduanya memiliki selisih 4,17 poin. Nilai antara ini memiliki selisih 4,17 poin. Ya. Lalu di sini saya membuat hipotesis. Hipotesis HO sama dengan tidak ada perbedaan antara nilai awal kelas 7 saya dengan nilai akhir kelas 9. Dan HA itu ada perbedaan antara nilai awal kelas 7 saya dengan nilai akhir kelas 9. Nah, cara pengambilan keputusan berdasarkan signifikasinya, yaitu jika nilai signifikasi kurang dari sama dengan 0,05, maka HO diterima. Jika nilai hitung signifikasi lebih besar dari 0,05, maka HA diterima. Ya. Jadi jika kurang dari nilai signifikasinya kurang dari sama dengan 0,05, maka HO diterima. HO diterima berarti tidak ada perbedaan antara nilai awal dan nilai akhir saya. Kalau lebih besar dari 0,05, maka HA diterima. Berarti ada perbedaan antara nilai awal saya dengan nilai akhir saya. Kita lihat kembali. Nah, ini nilai signifikan ini. Berdasarkan output SPSS, maka p-value sama dengan 0,03. Artinya p-value kurang dari 0,05. Ya. Ini berarti jika nilai signifikan kurang dari sama dengan 0,05, maka HO diterima. Berarti ini ya.
Nilai signifikan saya berarti ini. HO diterima berarti tidak ada perbedaan antara nilai awal kelas 7 saya dengan nilai akhir saya. Begitu. Jadi kesimpulannya ya seperti itu. Tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara nilai kelas 7 awal saya dan nilai akhir kelas 9 saya. Seperti itu yang bisa saya pahami. Terima kasih. Maaf jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Ataupun jika ada kesalahan juga saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.